Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah, ini saya sehat Ibu. Gimana Ibu? Alhamdulillah Ibu, pagi ini juga saya sehat. Senang sekali bertemu Bu Sistia dalam suasana santai seperti ini. Baiklah Ibu, tujuan kita hari ini melakukan kelas supervisi. Sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu, kita buat suasana akrab dan kolaboratif saja ya Ibu ya, sehingga kita sama-sama tahu. Oke, siap Ibu. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin menanyakan Ibu tentang tujuan pembelajaran yang Ibu rancang. Apakah tujuan itu sudah selaras dengan capaian pembelajaran, sudah menggunakan kata operasional, misalnya menggunakan kata menjelaskan dengan bahasa sendiri, mengklasifikasi, membandingkan, dan mengumpulkan. Baik Ibu, untuk hari ini Bu, saya ingin menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah Bu. Tujuan saya yaitu ada 3 Bu. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan alur darah dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua mengklasifikasikan jenis pembuluh darah. Serta yang ketiga menyimpulkan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Bagus sekali Ibu. Berarti tujuan pembelajaran Ibu ada 3 ya Bu ya. Yaitu siswa dapat menjelaskan alur darah dengan bahasanya sendiri, mengklasifikasikan jenis pembuluh darah, serta menyimpulkan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Nah, baiklah Ibu, itu sudah operasional dan jelas terukur. Selanjutnya mungkin saya ingin tahu Ibu strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti. Apakah sudah menjamin tercapainya tujuan pembelajaran dan mengarah pada visi pembelajaran negara? Oke Ibu, siap. Pada kali ini Ibu, saya merancang model pembelajaran itu adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya Bu. Nah, jadi siswa ini akan saya bawa menyelidiki sebuah kasus tentang gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan jantung. Lalu mereka berdiskusi nanti Bu, kemudian mencari informasi dan menyimpulkannya sendiri. Nah, dengan begitu mereka lebih memahami konsep secara mendalam. Wah, luar biasa Ibu ini. Itu memang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam ya Bu ya. Ada penyelidikan, ada refleksi, dan juga ada kolaborasi. Selanjutnya mungkin Ibu, bagaimana dengan asesmennya Bu? Apakah sudah selaras dengan tujuan? Oke Ibu, iya Bu, asesmennya saya buat berupa LK ya Bu, lembar kerja kelompok untuk mereka berdiskusi. Kemudian ada kuis singkat berupa pertanyaan terbuka ya Bu, yang meminta mereka menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri, serta refleksi individu tentang pentingnya menjaga kesehatan. Baiklah Bu, itu asesmennya yang sudah sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu buat ya Bu ya. Supaya observasi nanti kita lebih fokus Ibu, mari kita sepakati titik perhatian kita bersama. Bagaimana kalau kita fokus mengamati cara Ibu mengembangkan keterlibatan siswa dalam pendidikan dan kolaborasi. Jadi nanti saya akan perhatikan sejauh mana siswa saat Ibu mengajar di kelas itu aktif dan terlibat, sehingga mereka merasakan pembelajaran itu lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Oke, baik Ibu, saya setuju Bu. Fokusnya pada keterlibatan siswa dalam aktivitas penyelidikan dan kolaborasi. Bagus Bu, sudah jelas ya Bu. Jadi nanti saya akan observasi ke titik tersebut di kelas Ibu. Semoga prosesnya kita berjalan lancar ya Bu, dan menyenangkan untuk Ibu sendiri dan untuk siswa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya jadi lebih mantap untuk mengajar. Sama-sama sama Ibu. Kita kolaborasi ya Bu, sama-sama belajar. Assalamualaikum Bu Setia. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Masih segar ya Ibu ya siang hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Ibu Setia. Oke Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan tadi. Saya sudah melakukan observasi pada pembelajaran Ibu tadi. Sekarang kita ngobrol santai ya Ibu ya. Kita merefleksi pengalaman mengajar Ibu di kelas ini. Baik Ibu, silakan. Pertama ya Ibu, menurut Ibu sendiri apa saja yang berjalan baik selama pembelajaran Ibu di kelas tadi, khususnya terkait fokus observasi kita saat ini, yaitu keterlibatan siswa dalam penyelidikan dan kolaborasi. Oke Bu, tadi saya melihat siswa cukup antusias Bu saat diminta menyelidiki kasus gaya hidup dan dampaknya pada kesehatan jantung. Mereka juga aktif berdiskusi dalam kelompok
itu membuat suasana kelas lebih hidup. Betul sekali Ibu. Saya juga tadi mencatat ya Ibu ya, ada beberapa kelompok yang lebih bersemangat saat mempresentasikan hasil diskusi mereka sendiri. Yang saya tanyakan Ibu, bagaimana menurut Ibu? Apakah tujuan yang pembelajaran yang Ibu buat sebelumnya itu sudah tercapai? Oke Ibu, sebagian besar sudah tercapai Bu. Siswa tadi bisa menjelaskan kembali alur peredaran darah dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian juga sebagian besar siswa bisa mengklasifikasikan jenis pembuluh darah. Hanya saja Ibu tadi saya saat menyimpulkannya itu saya juga bisa menyimpulkan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Beberapa masih agak bingung begitu. Iya. Ya Bu ya, saya paham Bu, karakter anak kita kan berbeda-beda ya Ibu, tapi saya lihat tadi sebagian besar anak Ibu sudah aktif, sudah lebih banyak yang aktif Ibu daripada yang bingung kata Ibu tadi, tapi itu merupakan tantangan bagi Ibu sendiri ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, tantangan apa saja yang Ibu rasakan saat mengajar tadi? Baik Bu, jadi tadi tantangannya adalah saya berusaha menjaga bagaimana agar semua kelompok itu tetap fokus. Ada kelompok yang cepat selesai Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, karakternya berbeda. Tapi ada juga Bu yang masih bingung mencari informasi seperti itu Bu. Itu ya wajar ya Bu ya, memang sejauh ini menurut Ibu pelajaran tadi kan mendorong siswa belajar secara mendalam Bu. Maksud saya sejauh mana menurut Ibu pelajaran yang Ibu di kelas tadi itu mendorong siswa belajar lebih mendalam lagi? Ya, saya rasa cukup baik Bu ya. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mereka menentukan sendiri dari kasus yang diberikan. Namun, memang belum semua bisa menautkan konsep dengan kehidupannya sehari-hari, Ibu. Menarik sekali ya Ibu ya, pembelajaran Ibu hari ini dikaitkan dengan konsep kehidupan sehari-hari ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, saya ingin menanyakan gimana tadi, bagaimana respon secara keseluruhan dari siswa saat Ibu KBM tadi? Apakah mereka semua terlibat aktif? Gitu? Ya. Oke Bu, kalau saya perhatikan tadi ya Bu ya, sebagian besar aktif Bu. Mereka mau berdiskusi, mau bertanya, dan juga menuliskan pendapatnya. Hanya beberapa saja yang masih pasif. Itu wajar lah ya Ibu ya, masih dalam kaitan dengan KBM memang ada terdapat beberapa siswa yang masih belum. Kalau melihat respon itu, apakah menurut Ibu siswa sudah memahami relevansi materi dengan dunia nyata, dengan kehidupan mereka sehari-hari? Oke, belum sepenuhnya ya Bu, walaupun sudah relevan dengan dunia nyata mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi belum sepenuhnya. Ada yang menggaitkannya dengan makanan cepat saji atau kebiasaan olahraga. Tapi masih ada juga nih Bu yang hanya mengulang dari buku saja. Iya betul Ibu. Baiklah Ibu, berarti kedepannya bisa kita diperkaya ya Bu dengan contoh-contoh kontekstual yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari ya Ibu. Misalnya Ibu mungkin membawa artikel ya Ibu ya, atau data-data tentang kasus kesehatan khususnya remaja seusia mereka ya Bu di Indonesia, sehingga biar siswa itu merasa lebih kenal dengan materi itu. Wah, itu ide bagus ya Bu. Saya sering merasa sulit mengaktifkan kelompok tertentu dengan berpikir berpasangan, mungkin mereka lebih mudah untuk merancang ide-ide mereka seperti itu. Betul sekali Ibu. Jadi Ibu, intinya dari pembelajaran Ibu sudah sangat baik Ibu. Siswa Ibu di kelas ya sudah aktif dan tujuan sebagian besar tadi sudah tercapai ya Ibu. Suasana kelas Ibu interaktif dan kelihatan hidup ya. Mungkin tinggal penguatan saja, sedikit penguatan supaya siswa bisa merasakan pembelajaran lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan bagi mereka ya Bu. Nah, terakhir mungkin ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang bersama seperti ini? Hadir Ibu, perasaan saya sangat senang dan lega Ibu. Karena saya sudah terbantu. Terima kasih banyak atas masukan yang sudah Ibu berikan yang sangat detail. Jadi saya punya ide baru nih untuk pertemuan berikutnya Ibu. Oke, sama-sama Ibu.
kita terus belajar ya Bu, saya juga belajar, Ibu juga belajar. Dan selanjutnya mungkin saya tunggu cerita Ibu selanjutnya di pertemuan berikutnya ya Ibu ya. Mungkin mencoba strategi-strategi yang baru lagi. Terima kasih Bu Setia. Sampai ketemu lagi Bu Setia. Iya. Ligaya'y hahanapin, ligaya'y hahanapin, ligaya'y hahanapin, ligaya'y hahanapin, ligaya'y